Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Zulman, peserta Lasar CPNS 2021 Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekarang saya akan mempelajari dan memahami lagi terkait dengan rancangan aktualisasi. Baik, di sini langsung saja saya akan menunjukkan draft atau alat rancangan aktualisasi yang mana nanti ini akan dijadikan pedoman atau petunjuk patokan dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Di dalam draft ini, pertama kita harus mengisi unit kerja kita, kemudian identifikasi isu, yaitu isu-isu yang kita peroleh setelah kita menganalisis permasalahan yang ada di sekolah kita. Kemudian dari identifikasi tersebut, kita akan menetapkan isu yang akan kita angkat, yang kita bahas nanti di rancangan aktualisasi. Nah, isu apakah itu? Yaitu kita lakukan setelah kita melakukan teknik analisis isu. Setelah core isu ditemukan, baru kita mencari gagasan pemancaan isu, yang nanti akan menjadikan judul yang kita angkat sebagai rancangan aktualisasi. Nah, di sini ada petunjuknya. Ini contoh dari PowerPoint ini. Unit kerja yaitu di mana tempat kita bekerja. Ada pun identifikasi isu, itu contoh misalnya terjadi di suatu EPD yang mana permasalahannya itu masih lambatnya proses pemberian nomor KRA. Kemudian kedua, layanan konsultasi yang tidak terstandar. Dan ketiga, pelaksanaan MONEF diklat pajak yang bervariasi. Nah, dari ketiga isu tersebut, kita mencari isu yang akan diangkat dengan cara menggunakan teknik analisis isu. Nah, maka yang diangkat yaitu masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTP diklat prajabatan pada sub bidang diklat prajabatan LAN. Setelah itu kita mencari gagasan pemecahannya. Maka setelah mencari dan ditemukan bahwasanya gagasan itu percepatan proses pemberian nomor registrasi STTPP diklat prajabatan pada sub bidang diklat prajabatan LAN. Nah, setelah kita mengetahui isu core yang akan kita bahas, maka untuk mengisi kolom-kolom berikutnya ini, nah kita menentukan kegiatan, dan di sini kita dipinta untuk minimal 4 kegiatan. Oke, langsung saja saya tunjukkan ke alat rancangan aktualisasi punya saya. Oke, baiklah. Ini adalah alat bantu rancangan aktualisasi punya saya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, di sini saya cantumkan nama, kemudian tadi kan dijelaskan tentang unit kerja, jabatan, terus identifikasi isu yang kita cari ya, teliti dan kita pahami yang terjadi di sekolah kita. Sekolah saya misalnya, kurang optimalnya pendampingan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, sarana prasarana yang kurang mendukung ya untuk kegiatan keagamaan. Kemudian sebagian besar guru mata pelajaran lain beranggapan hanya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam saja yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter akhlakul karimah. Dan keempat, penggunaan media pembelajaran digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran agama Islam dan bentuk pekerti masuk ujian kurang berinovasi. Dari keempat kegiatan ini, maka saya sendiri akan dengan telah menggunakan teknik analisis isu, maka terpilihlah ditetapkanlah core isunya itu kurang optimalnya pendampingan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa di SMP Negeri 27 Kota Bengkulu. Nah, adapun gagasan pemecahan isunya atau disebut gagasan kreatif. Nah, sebelum saya membuat gagasan tersebut, saya sebelumnya telah melakukan pretest kepada para peserta, para siswa saya. Setelah saya teliti dan saya amati bahwasanya mereka emang kesusahan dalam membaca Al-Quran tersebut ya, huruf hijaiyahnya juga masih banyak yang salah dan mereka kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu saya mengambil gagasan bahwasanya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menggunakan metode Iqra. Jadi mengulang lagi dari dasar ya,
tata cara membaca Al-Qur'annya, makharijul hurufnya, sehingga kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran bisa menjadi lebih baik. Maka dari itu gagasan yang saya ambil di sini itu optimalisasi penerapan metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa di SMP Negeri 27 Kota Nias, Bengkulu Tengah. Nah, setelah saya menemukan gagasan pemecahan isu atau gagasan kreatif ini, saya melakukan kegiatan ya. Jadi saya akan mengatur bagaimana kegiatan saya akan saya lakukan untuk rancangan saya nanti ketika berada di unit kerja. Yang pertama saya melakukan kegiatan ekskulur mengaji, ya. Di sini sebenarnya membaca Iqra ya, membaca Iqra, membaca Iqra, membaca Iqra. Nah, kemudian membuat buku prestasi mengaji siswa, kemudian membiasakan siswa menghafal 2 surat pendek sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran PAI, kemudian mengadakan evaluasi, ya, untuk mengetahui bagaimana hasil yang saya dapat ketika saya melakukan metode Iqra ini dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Nah, beginilah bentuk alat bantu rancangan aktualisasi saya. Di sini terdapat kegiatan, kemudian kegiatan itu kita uraikan menjadi tahap kegiatan, kemudian ada output nilai dasar kegiatannya yang berdasarkan dengan nilai dasar ASN, kemudian ada output dan bukti fisiknya, kemudian ada karakter nilai dasar ASN juga, kemudian ada keterkaitan konsep, yaitu konsep manajemen ASN, kemudian pelayanan publik dan juga whole of government, kemudian juga ada kontribusi ya terhadap visi dan misi organisasi dari apa yang saya telah lakukan nantinya, kemudian juga ada penguatan nilai organisasi. Nah, ini semua yang akan saya kerjakan ketika melakukan rancangan aktualisasi di unit kerja nanti. Nah, seperti ini mungkin bisa dibaca dan diperhatikan. Nah, beginilah runtutan sistem rancangan aktualisasi. Nah, setelah kita buat seperti ini, nanti baru kita membuat sistematika rancangan aktualisasi, yaitu seperti ini. Nah, kita baru setelah itu kita buat sistem rancangan seperti ini, yang terdiri halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan rancangan aktualisasi dan ruang lingkup aktualisasi, kemudian bab 2 deskripsi dan organisasi. Jadi seluk-beluk tentang organisasi yang ada di sekolah itu kita sebutkan di sini. Kemudian bab 3 rancangan aktualisasi, yaitu konsep nilai dasar profesi ASN juga, integrasi isu yang tadi kita telah buat di alat rancangan aktualisasi yang kita cantumkan di sini, kita narasikan lagi dan kita deskripsikan lagi. Nah, mungkin itu rancangan aktualisasi yang saya pahami, saya pelajari, dan mungkin bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, pembelajaran saya ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.